Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh setia dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, diberikan keselamatan, rezeki yang lancar, serta kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara bersama-sama sebuah fenomena menarik dari klub kesayangan atau kebanggaan klub Jawa Barat ini, yaitu Persib Maung Bandung. Fenomena yang berhasil membungkam mulut para hater atau para pembenci Persib nih. Bahasa istilahnya seperti itu. Membalikkan cercaan menjadi kebanggaan dari yang dulunya tidak pernah menyumbang pemain ke tim nasional, kini justru menjadi klub yang paling banyak mengutus pemainnya ke skuad Garuda. Bagi Bobotoh sendiri, ini adalah momen yang begitu membahagiakan sekaligus membanggakan. Karena selama ini Persib ini bahkan untuk FIFA Matchday atau maksud saya di ronde ketiga versus Australia. Ya kalau nggak salah pada waktu bulan Ramadan, Persib satu pun tidak ada pemain Persib yang bergabung atau dipanggil timnas. Dan sekarang Persib membuktikan bahwasanya pemainnya layak dipanggil timnas Indonesia. Selama beberapa musim sebelumnya, meskipun Persib sukses meraih gelar juara, namun cibiran kerap datang karena minimnya kontribusi pemain lokal mereka di timnas Indonesia. Persib dianggap hanya bergantung pada pemain asing, sementara pemain lokalnya dinilai tidak cukup berkualitas untuk menembus tim Garuda. Tetapi roda selalu berputar, dan ini kenyataan sudah berbuah drastis. Dari sebelumnya hanya Beckham Putra yang sempat masuk timnas, sekarang jumlah itu melonjak tajam dengan hadirnya nama-nama seperti Mark Anthony Clark, kemudian ada Tom Haye dan Eliano Ranger. Total Persib menjadi satu-satunya klub Liga 1 yang menerima atau mengirim 4 pemain sekaligus ke timnas senior. Ini langsung di comeback nih sama Persib. Yang awal mulanya 1 pemain sekarang menjadi 4. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Bobotoh saat ini, kebanggaan yang berlipat, rasa percaya diri yang semakin menguat, sekaligus membuktikan uh, bahwa Persib tidak hanya kuat di level liga, tapi juga memiliki pemain-pemain dengan kualitas internasional. Momentum ini tentu bukan sekedar angka, melainkan simbol transformasi besar yang dialami Persib Bandung. Jadi kalau kita melihat dari sisi sisi manfaat, ada banyak sekali keuntungannya yang bisa didapatkan Persib dari banyaknya pemain mereka yang dipanggil ke timnas. Jadi ada ada berbagai sisi manfaat, ada juga keuntungan, ada juga kerugian nih. Yang pertama adalah meningkatnya reputasi klub. Klub yang banyak menyumbang pemain untuk tim nasional akan mendapat penguatan atau pengakuan lebih tinggi, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Apalagi status Persib saat ini adalah juara bertahan Liga 1. Jadi kombinasi juara Liga plus penyumbang pemain terbanyak ke timnas adalah prestasi ganda yang semakin memperkuat posisi Persib sebagai salah satu klub terbesar di Republik ini. Jadi Persib ini brandingnya sudah mengangkat teman-teman, ada di atas sekarang ini karena Persib ini juara box to box, dan hampir kalaupun tahun ini Persib menjuarai Liga 1 lagi, itu artinya Persib hat-trick juara teman-teman. Dan keuntungan kedua adalah meningkatnya nilai pasar para pemain. Seperti kita tahu, pemain yang rutin dipanggil timnas otomatis memiliki market value lebih tinggi dibanding mereka yang tidak dipanggil. Dengan tampil di ajang internasional, maka nama mereka semakin dikenal, kemampuan mereka semakin teruji, dan nilai transfer mereka ikut melambung tinggi. Contoh jelas bisa kita lihat pada Mark Anthony Clark maupun Tom Haye yang saat ini menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga 1. Hal ini tentu memberikan keuntungan finansial jangka panjang bagi Persib, karena jika suatu saat nanti ada tawaran dari klub luar negeri, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari transfer tersebut. Jadi Persib kok membeli atau mengambil Tom Haye? Nah, ini alasannya itu biar nanti kalau Tom Haye dibeli atau dijual, ini Persib mendapatkan keuntungan. Itu adalah taktik dari manajemen Persib itu.
Keuntungan berikutnya adalah datang dari sponsor. Persib selama ini dikenal dengan sebuah klub dengan daya tarik sponsor yang tinggi. Bahkan ketika tidak menyumbang pemain ke timnas saja, sponsor tetap berdatangan. Nah, sekarang situasinya berbeda. Persib justru menjadi penyumbang pemain terbanyak ke timnas. Efeknya, daya tarik sponsor pasti semakin melonjak. Nama-nama seperti Persib semakin sering disebut dalam pemberitaan. Jersey Persib semakin banyak dilihat dan nilai komersial klub pun otomatis naik. Dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil, kemampuan Persib menjaga daya tarik sponsor ini adalah bukti profesionalisme manajemen mereka. Jadi patut diapresiasi, manajemen Persib ini tampaknya ingin membangun klub itu menjadi klub yang dilirik oleh dunia, dan sponsor-sponsor akan menarik untuk bekerja sama dengan Persib Bandung ini. Ini langkah maju atau langkah keseriusan dari manajemen Persib untuk memajukan sepak bola Persib itu, teman-teman. Tidak berhenti di situ, banyaknya pemain Persib yang dipanggil timnas juga memberi kebanggaan tersendiri bagi supporter. Dulu Boboto sering jadi bahan ejakan di media sosial karena klub mereka minim wakil di timnas. Tapi sekarang situasinya dibalik nih. Boboto bisa dengan lantang mengatakan bahwa klubnya bukan hanya juara liga, tapi juga menyumbang terbanyak bagi Garuda. Rasa bangga ini tentu memperkuat loyalitas supporter terhadap klub, menambah semangat untuk mendukung tim di stadion maupun di berbagai platform digital lainnya. Lalu dari sudut pandang transfer, fenomena ini juga akan membuat banyak pemain lain semakin tertarik untuk bisa bergabung dengan Persib. Karena Tom Haye, kemudian Eliano, ini bisa datang ke Persib, ini sungguh tidak masuk akal menurut saya, teman-teman. Tetapi ini langkah yang sangat baik yang dilakukan Persib. Lalu dari sudut pandang transfer nih, apa ya? Pemain pasti ingin bermain di klub yang bisa membuka peluang mereka di tim nasional. Dengan semakin banyaknya pemain Persib yang dipanggil, citra klub ini sebagai tempat berkembangnya pemain berkualitas makin kuat. Hal ini bisa membuat proses perekrutan pemain ke depan lebih mudah, karena banyak pemain lokal maupun diaspora yang merasa termotivasi untuk memperkuat Persib. Tidak kalah penting, adanya banyaknya pemain Persib di timnas juga berpengaruh pada hubungan klub dengan Federasi PSSI. Tentu ini sangat terbantu dengan kehadiran pemain berkualitas dari Persib Bandung, sehingga hubungan itu harmonis, kemudian profesional antara klub dan federasi akan semakin erat. Dari sisi teknis, koordinasi juga lebih mudah dilakukan, bahkan chemistry antar pemain pun Persib yang dipanggil ke timnas akan terbangun lebih cepat. Karena apa? Karena ya sudah sering bermain di klub, kemudian dipanggil ke timnas. Nah, ini menjadi kekuatan yang sangat kuat, teman-teman. Sehingga mereka kembali ke klub, hal itu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persib Bandung. Jadi ini sama-sama menguntungkan, klubnya untung dan juga timnasnya untung. Tentu saja ada juga potensi resiko yang harus diperhatikan. Bukan hanya hal yang positif saja, tetapi juga ada resiko yang harus diperhatikan nih, teman-teman. Contoh saja, pemanggilan ke timnas berarti pemanggilan menjalani jadwal yang lebih padat dan beresiko cedera. Namun resiko itu adalah bagian dari perjalanan sebuah klub besar. Justru dengan adanya pemain di timnas, level Persib semakin naik dari sekedar klub liga menjadi klub dengan misi Asia. Target mereka tidak lagi hanya bertahan di kancah domestik, tetapi juga menorehkan prestasi di level kontinental atau di level internasional seperti itu, teman-teman. Maka semua ini menjadi bukti nyata bahwa Persib Bandung tidak main-main. Persib Bandung berhasil menjawab semua kritik dan saran dari para bobotoh yang pernah dialamatkan kepada mereka. Dari klub yang dianggap hanya bertumpu pada pemain asing, kini mereka menjadi satu-satunya. Maksud kami itu menjadi satu-satunya penopang utama kekuatan timnas Indonesia sekarang. Dari cibiran kini terbalik menjadi sanjungan, dari yang tidak pernah menyumbang pemain kini justru menjadi yang paling banyak. Itulah bukti kerja keras, manajemen profesional dan komitmen Persib dalam membangun tim. Seperti itu, teman-teman, gambarannya itu mungkin seperti itu. Akhirnya, marilah kita akhiri pembahasan ini dengan penuh rasa syukur dan apresiasi kepada Persib Bandung ini. Persib telah memberikan teladan bahwa konsistensi, kesabaran, dan strategi yang tepat mampu membalikan keadaan. Untuk Bobotoh nih, inilah saatnya berbangga hati, bukan hanya karena Persib
juara, tetapi juga karena apa ya? Tetapi juga karena mereka kini menjadi salah satu pilar timnas Indonesia. Semoga ke depan semakin baik dan semakin maju Persib ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Oke, salam sepak bola teman-teman.